Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim. Alhamdulillah, pada kesepakatan hari ini kami dari Fakultas Ilmu Budaya Pendidikan Bahasa Melayu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Febri Saputra. Saya Azizur Rahman. Di sini kami ingin membuat tugas akhir kami dengan mewawancarai masyarakat, tokoh adat ataupun mahasiswa tentang tugas filologi dari Bu Hidayanti. Nanti saksikan video kami setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang sudah bersama narasumber dengan Kak siapa, Kak? Boleh bagi saya Cik Amanda. Cik Amanda. Apa yang Cik ketahui tentang naskah kuno? Okey, naskah kuno ni setahu saya, meskipun pada masa-masa saya sekolah dulu pun telah diajarkan pula. Yang saya tahu perihal naskah kuno ini adalah naskah yang ditulis oleh orang-orang pada zaman dahulu, yang ditulis secara tradisional, baik secara tertulis maupun diukir. Okey, yang mana hal tersebut mencakupi masalah perihal agama, kerajaan, tata krama dalam hidup dan juga poin-poin penting yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kebanyakan kita orang Melayu, kebanyakannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan agama Islam tentunya. Untuk melihat, pernah di tempat salah satunya ialah muzium Sang Nila Utama. Saya pernah datang ke sana masa kecil-kecil dulu, masa-masa sekolah. Dalam poin-poin yang seperti yang saya sebutkan tadi, naskah pertama adalah perihal agama Islam. Okey, ada beberapa agama juga, kerana kan kita dulu ada dalam sejarah kita Hindu dan Buddhism juga. Di antaranya kerajaan Majapahit, Sriwijaya, kerajaan Melayu, kerajaan Sultan Qasim, Siak, dan yang saya lihat kebanyakannya adalah filsafah Gerindam 12 termasuk. Lepas tu adalah puisi, mantra dan juga berkaitan dengan kerajaan-kerajaan Melayu pada masanya. Selanjutnya, ada nggak manfaat kuno itu? Apa manfaat dari Kakak? Untuk saya personally, saya jadikan sebagai pelajaran. Bagaimanapun juga apa yang berlaku di masa lalu merupakan sebuah pelajaran dan dijadikan sebagai pedoman hidup untuk masa sekarang. Manfaatnya mulai daripada sebuah pengobatan, pelajaran hidup, mantra dan juga sejarah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan kedua ini saya sedang mewawancarai Bapak Budi Rahmat Ramadan, selaku ahli cagar budaya tingkat pertama sekaligus sekretaris dari Majelis Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak. Sebelumnya izin Bapak Budi, saya ingin bertanya tentang naskah kuno. Apakah Bapak tahu tentang naskah kuno atau manuskrip? Ya, tahu. Naskah kuno atau manuskrip adalah semua dokumen tertulis tangan, bukan dicetak ya, yang menyimpan teks masa lampau, yang memiliki nilai budaya, sejarah, dan ilmu pengetahuan dan berusia lebih dari 50 tahun, baik di atas kertas maupun di daun-daun lontar. Apakah Bapak pernah memegang atau membaca naskah kuno atau manuskrip? Seorang tempatnya mau diganti dia kita manuskrip Tarombo, pohon keturunan Sultan Siak, berada di dia. Yang penulis Tarombo adalah almarhum yang Syekh Muhammad, pernah tinggal di rumah itu. Jadi mungkin ada beberapa yang dia buat, model yang dia buat, kemudian ada yang belum siap. Itu manfaatnya sangat banyak nih, sangat beragam. Apalagi kami sebagai ahli cagar budaya di Kabupaten Siak, gunanya sebagai sumber primer sejarah dan rekonstruksi masa lalu, kemudian menggali kearifan lokal, misalnya obat-obatan,
obat-obat tradisional atau mitigasi bencana. Kemudian ada juga menjaga identitas, jadi yang paling penting menjaga identitas budaya dan asal. Ini mungkin pertanyaan terakhir, izin Pak. Kalau manuskrip Nusantara ada di luar negeri, apa yang seharusnya kita lakukan dan bagaimana mekanismenya? Apa yang harus dilakukan gitu ya? Tentu melakukan upaya penyelamatan konten dan kerjasama riset, bukan berfokus pada perebutan fisik ya yang rumit secara hukum internasional. Kemudian mekanismenya tentu ada 3 digitalisasi, melakukan verifikasi digital scanning, kerjasama dengan institusi luar negeri yang tersebut agar teksnya bisa dibaca di Indonesia. Kemudian ada filologi dan kajian, melakukan alih aksara dan penerjemahan agar isi naskah bisa dipahami oleh masyarakat awam. Kemudian diplomasi kebudayaan, kerjasama antar pemerintah, G2G atau antar universitas untuk akses riset dan pameran bersama. Untuk Bapak Budi Rahmat Ramadan, setelah meluangkan waktunya untuk memberi sedikit ilmu tentang naskah kuno atau manuskrip. Terima kasih Pak, izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu, apakah Ibu tahu tentang naskah kuno atau kitab kuno Bu? Baik Bu, jadi naskah kuno itu Bu berupa tulisan atau tulisan itu mempunyai sejarah Bu. Jadi punya nilai sejarah agama, adat, norma seperti itu Bu. Jadi kenapa bisa dibilang dia naskah kuno? Itu berbentuk tulisan yang sudah ribuan tahun Bu. Misalnya nih, saya menulis sekarang sejak jadi mahasiswa Bu. Terus nanti 50 tahun, 100 tahun kemudian itu udah menjadi naskah kuno Bu namanya. Atau Ibu mengerti Bu? Oh gitu caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sedang mewawancarai dengan Bapak siapa Bang? Marian Januar. Bang Rian Januar. Izin sebelumnya Bang, saya ingin bertanya tentang naskah kuno atau manuskrip. Sebelumnya Bang pernah dengar atau tahu nggak naskah kuno atau manuskrip? Tahu. Oh, izin saya menjelaskan ya Bang, bahwasanya naskah kuno atau manuskrip itu adalah tulisan tangan atau yang dibuat oleh orang-orang terdahulu. Itu biasa merupakan syair, nasihat, obat-obatan, ataupun petunjuk jalan ataupun petunjuk kebenaran. Kenapa dibilang naskah kuno? Itu bahwasanya itu dibuat oleh orang-orang terdahulu. Itu usianya, kalau mau disebut dengan naskah kuno, usianya 50 tahun ke atas baru bisa disebutkan naskah kuno. Oke, nanti saya tunjukkan fotonya ke Abang. Terima kasih Bang, itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.